Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa nusalli wa nusallim ala sayyidil mursalin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT atas segala nikmat yang Allah limpahkan pada kita. Salawat dan juga salam semoga selalu tercurah bagi junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman sekalian, kita akan belajar pada pagi hari ini. Kita niatkan thalabul ilmi, kita niatkan menuntut ilmu, kita niatkan memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi bagian dari tamu Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini insyaallah sampai zuhur. Semoga aktivitas yang kita lakukan saat ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dinilai sebagai pahala taqarruban ilaihi dan mendapatkan balasan, ya, kebaikan, pahala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, tema kita adalah memahami atau makna atau pengertian daripada kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Ya. Kemarin pembahasannya Pak, 2 pekan yang lalu, intinya adalah pada kita menyadari nikmat yang sangat besar, yaitu apa? Nikmat dijadikannya kita sebagai manusia, gitu kan? Nah, itu. Nah, setelah sadar bahwa itu adalah nikmat yang sangat besar, belum titik, ya, karena ada syarat di situ kan. Syaratnya sangat sederhana, namun harus kita kenali agar bisa menjalankan syarat tersebut. Di antaranya adalah kita harus betul-betul muslim. Syahadat yang kita ucapkan jangan sampai batal. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian sholat jangan sampai kita tinggalkan, khususnya 5 waktu. Puasa sebulan dalam setahun di bulan Ramadan, ya. Kemudian kita berusaha untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan menambah amalan-amalan sunnah sekuat kita, semau kita. Nah, ini berarti lanjutan bagian daripada memahami syahadat. Nah, syahadat di situ ada 2, syahadat tauhid, ada syahadat rasul, biasanya disebut seperti itu. Nah, kita lebih fokus sekarang ke la ilaha illallah atau asyhadu alla ilaha illallah. Ya. Asyhadu itu kan artinya bersaksi. Asyhadu, aku bersaksi. Bersaksi itu berarti dia harus tahu apa yang disaksikan. Nah, di sini aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak selain Allah, itu kan. Kita sudah paham belum la ilaha illallah itu, sehingga kita bersaksi atau persaksian kita dianggap sah, persaksian kita dianggap benar. Seorang saksi di pengadilan misalnya, mesti akan ditanya, apakah saudara menyaksikan
Apakah saudara mengetahui bahwa terdakwa fulan misalnya melakukan ini, nah misalnya. Nah, ketika kita melihat ada kejadian kecelakaan misalnya langsung di depan mata kita, kemudian kita cerita, saya tadi lihat ada kecelakaan begini. Nah, itu artinya kita menjadi saksi atas kejadian tersebut. Kita tahu dengan apa? Melihat secara sadar, gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan saksi. Sehingga ketika kita mengatakan aku bersaksi, berarti harus betul-betul paham apa yang disaksikan. Nah, di sini kita akan tes atau kita akan lihat sebenarnya kita sudah paham belum dengan la ilaha illallah. Nah, teman-teman sekalian, ada beberapa kata di situ. Pertama la, kata la artinya tidak ada. Ilaha, kemudian ilah. Ilah atau diterjemahkan Tuhan. Kemudian ilah, kecuali, ya. Illa, kecuali, kemudian Allahu, ya. Kecuali Allah. Berarti ada berapa kata? La ilaha illa Allah. Ada 4 kata. Nah, di situ ada la, itu huruf, ilaha isim, la illa huruf, kemudian Allah juga isim. Tidak ada fiil di situ. Ada harf dengan ada isim. Kata-kata la kita paham, tidak ada. Tidak ada ya tidak ada gitu ya, paham. Ilaha, nah ini perlu apa sih ilah itu? Illa, kecuali. Kita paham maknanya kecuali. Allahu, Allah, siapa Allah? Nah, kita harus pahami. Ya. Pertama kata ilah. Ya. Ilah itu artinya sesuatu yang diagungkan, sesuatu yang ditakuti, sesuatu yang dimintai, diibadahi, diberikan pengorbanan, ya, itu namanya ilah. Diagungkan, ditaati, disembah-sembah, lah kurang lebih seperti itu. Itu namanya ilah. Ya. Jadi ilah itu banyak. Ya. Ilah itu banyak. Masing-masing agama punya ilah. Aliran kepercayaan juga punya ilah. Ilahnya orang Hindu apa? Tuhannya orang Hindu. Nggak tahu ya. Nggak tahu ya, nggak apa-apa, bukan orang Hindu. Tapi punya nggak mereka? Punya ilah apa nggak? Ilahnya mereka. Ya, punya dewa-dewa gitu. Nah, dewa-dewa ya gitu. Kalau Buddha gimana Buddha? Ilahnya mereka sama dewa-dewa juga. Ya, simbol-simbol patung ya yang mereka sembah-sembah. Ada patung apa? Ada dewa-dewa. Kalau dewa Brahma, Siwa gitu, Wisnu itu dewanya siapa itu? Buddha apa Hindu? Hah? Belajar agama apa? Ya, intinya enggak terlalu dalam, enggak apa-apa lah ya. Yang penting kita tahu bahwa mereka punya Tuhan-Tuhannya begitu. Nah, mereka sembah-sembah ya dalam bentuk patung-patung itu. Ya, terus Tuhannya orang Kristen misalnya. Hah? Ada mantan gitu? Ada mantan. Tuhannya orang Kristen apa? Yesus. Kenapa yang dikenal malah Tuhan Yesus gitu? Kan Tuhannya ada 3 kan? 3 apa 1? Ya, kenapa Yesus? Yesus kan Isa ya. Lah yang selain Isa siapa? Kenapa jarang disebut ya? Yang disebut Tuhan Yesus. Ya, Tuhan yang lain jarang disebut. Ya, tapi biasa tul 3 itu maksudnya 3 Tuhan ya. Nah, itu Tuhan bagi mereka.
Ya. Orang Yahudi Tuhannya apa? Hah? Yahweh kayak gitu. Ya, intinya itu yang diagung-agungkan, yang ditaati itu. Terus nanti orang-orang aliran kepercayaan, animisme, dinamisme, ya mereka mengagungkan tempat-tempat tertentu, benda tertentu, pohon besar, batu besar, kadang ya tempat-tempat keramat, jimat-jimat. Nah, ini yang dipuja-puja, yang disembah-sembah, ya, yang diikuti. Biasanya ada wangsit-wangsit katanya diikuti, kemudian disajeni, ya, diberi pengorbanan-pengorbanan, itulah ilah, ya. Bahkan Allah juga menyebutkan hawa nafsu bisa menjadi ilah. Hawa nafsu bisa menjadi ilah. Ya. Afarad aita manittakhadha ilahahu hawahu. Ya. Bagaimana itu dengan orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan? Nah, hawa nafsu sebagai Tuhan maksudnya apa? Diikuti, ditaati, maunya apa hawa nafsu diikuti terus, itu berarti menuhankan hawa nafsu. Ada orang yang menuhankan harta, ya. Istilah itu istilah. Ada orang menuhankan harta, menuhankan jabatan. Artinya apa? Yang dikejar, yang dicintai, yang digayuh kalau bahasa Jawa itu harta atau kekuasaan, tahta, pangkat, jabatan misalnya. Ini kurang lebih makna daripada kata ilah, ya. Sehingga kesimpulannya ilah itu satu apa banyak? Ilah itu satu apa banyak? Ilah dulu pokoknya kita mau mana ilah? Ilah itu satu apa banyak? Banyak. Ya, ilah itu banyak. Ya tadi kan semuanya tadi ilah itu. Fir'aun, ilah apa bukan Fir'aun? Diilahkan gitu ya. Fir'aun diilahkan dan minta menjadi ilah. Minta disembahkan sama penduduk Mesir. Namrud, ya. Itu juga minta disembah-sembah. Dia memposisikan dirinya sebagai ilah. Kemudian orang-orang yang menyembahnya berarti menjadikannya sebagai ilah. Nah, itu ilah namanya. Termasuk rahib-rahib, tokoh-tokoh agama disebutkan sebagai ilah. Ya. Mereka menjadikan para rahib itu sebagai ilah. Kenapa? Mereka mentaati, bahkan sampai mengharamkan yang Allah halalkan, kemudian menghalalkan yang Allah haramkan, diikuti oleh kaumnya. Menjadi ilah. Ya, ahlan wa sahlan ya Pak Pos. Waalaikumsalam. Sudah paham ya ini mana ilah? Nah, terus la sudah, ilah sudah. Terus illa kecuali sudah ya. Sekarang tinggal Allah ya. Siapa itu Allah? Ya. Siapa itu Allah? Ya, sejauh mana kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala? Pertama, Allah ada atau tidak? Allah ada? Ada. Yakin? Dalilnya apa? Bisa diilmiahkan bahwa Allah itu ada? Apa cuma cukup pokoknya iman baiklah gitu? Ya. Iman itu harus 100%. Ya. Keyakinan, penerimaan secara total. Kalau masih ada keraguan, belum iman. Sudah total belum bahwa kita yakin ada Allah? 100% ada Allah itu? Dari mana panjenengan tahu Allah itu ada? Siapa sih dia gitu? Ini ya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu Allah dari mana? Dari bukti-bukti tentunya.
Ada ayat-ayat namanya kauniyah. Ada ayat-ayat namanya qauliyah. Kauniyah itu alam semesta yang tidak bicara. Qauliyah yaitu yang bicara. Ya. Maksudnya yang bisa kita baca, dari situ kita tahu. Qur'aniyah, Quran bisa, kitab ya. Nah itu, dari dua itu kita akan menemukan bahwa di sana ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dari ayat kauniyah saja tidak cukup. Tidak cukupnya bagaimana? Kita bisa menemukan sampai ke adanya pencipta, tapi tidak tahu penciptanya itu siapa gitu ya. Contoh begini, adanya saya itu berasal dari mana? Bapak ibu saya kan, gitu ya. Bapak ibu saya dari mana? Dari bapak ibunya kedua orang tua saya, mbah-mbah saya, berarti kan terus seperti itu diurut, terus pasti akan nyambung terus sampai mentoknya kemana? Nabi Adam alaihissalam. Ya. Dari mana kita tahu mentoknya ke Nabi Adam coba? Ayo, dari mana? Dari ayat qauliyah Quran, itu kan. Nanti kita bicara Quran. Terus Nabi Adam dari mana? Nabi Adam ada sebelumnya yang berupa manusia? Tidak ada. Nah, kita nanti akan tahu bahwa Nabi Adam, manusia pertama, diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana kita tahu bahwa Nabi Adam diciptakan oleh Allah? Dari ayat qauliyah Quran ya. Nanti kenapa kita percaya sama Quran nanti ya. Ini secara kauniyah dulu. Adanya sesuatu pasti ada yang mengadakan. Itu kan rumus ya. Adanya sesuatu pasti ada yang mengadakan. Lah terus siapa yang mengadakan manusia? Ketemulah Allah. Siapa yang mengadakan bumi? Ketemulah Allah. Siapa yang mengadakan langit? Siapa yang mengadakan pohon-pohon? Semua yang ada ini, alam semesta namanya, itu ada yang mengadakan. Nah kemudian kita akan ketemu bahwa yang mengadakan itu semua adalah Allah. Dari mana kita tahu? Dari qauliyah tadi, dari Quran. Ya, orang-orang dulu dari kitab-kitabnya. Ya. Ini menjadi bukti awal bahwa sesuatu ada, pasti ada yang mengadakan, kemudian pasti harus sampai ada pengada pertama. Ya. Hukum causa prima, ya. Istilahnya yang pertama kali mengadakan dan dia tidak diadakan. Nah itu pasti harus ada. Itulah yang maha kuasa. Itulah yang maha mencipta. Siapa? Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga kita yakin sekali ada. Zat itu ada. Nah mereka yang tidak menambah data itu dari Al-Quran, dari kitab langit, ya, kitab samawi, itu akan tersesat. Ya, sehingga ada dewa yang menciptakan, ada dewa yang memelihara, ada dewa yang merusak. Ya, ya memang harus mati kan rusak berarti. Oh terus ambruk apa kan rusak berarti ada pelakunya, itu dewa perusak. Sehingga dari istilah dewa Brahma, dewa Wisnu, dewa Siwa. Nah, ya karena tidak didukung oleh data atau dalil qauliyah yang benar. Ya, akal ini kan terbatas. Kemampuan akal sangat-sangat terbatas. Aristoteles. Plato misalnya. Kalau diukur orang di antara manusia yang ada, beliau jelas orang-orang jenius, orang-orang yang sangat cerdas. Ya, apakah kesimpulan dia tentang Tuhan itu benar? Salah. Ya. Dia tidak menemukan Allah.
Kenapa tadi datanya, dalilnya tidak pakai qauliyah, hanya mengandalkan akal. Tapi sudah benar dalam artian apa? Dia penganut monoteis, Tuhan itu ya satu, ya. Pencipta ini ya satu. Itu benar kan ya? Ya benar. Tapi siapa dia? Nah, ini salah, nggak ketemu. Kenapa satu? Lah kalau banyak padahal Maha Kuasa nanti nggak bisa kompromi, ya hancur lah gitu kan. Ini Maha Kuasa, ini Maha Kuasa, ini Maha Kuasa. Ya, kan masing-masing tentu tidak ingin kekuasaannya dilampaui oleh yang lain gitu kan. Ya tetap ujung-ujungnya nanti misalnya tarung apa, ya yang menang yang paling itu kan. Ya, seperti itu. Kalau mereka kompromi artinya satu, bukan mereka. Nah, ini Aristoteles dalam sampai tahap ini masih benar dalam artian satu itu ya. Tapi satu itu siapa? Jadi salah karena apa? Tidak didukung oleh dalil yang lain. Nah, ini secara ayat kauniyah. Kemudian secara ayat qauliyah tadi, Quran, kitab-kitab. Ya. Jadi Allah untuk mengenalkan dirinya agar manusia itu tahu, ya, Allah memilih utusan. Ya. Di antara manusia itu ada yang dijadikan utusannya, mendapat wahyu langsung, ya. Berita-berita langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengenalkan dirinya, Allah itu siapa-siapa gitu ya. Sifat-sifatnya bagaimana, kemudian kewajiban manusia pada Allah bagaimana ya. Apa saja ini yang terjadi, Allah mengenalkan dirinya ya. Kepada siapa? Kepada manusia, tapi dipilih. Tidak semuanya. Yang dipilih siapa? Itulah yang disebut dengan para nabi dan rasul. Mereka orang yang mendapat wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bedanya nabi dengan rasul apa? Sama-sama mendapat wahyu ya. Sama-sama mendapat wahyu. Sama-sama dakwah. Ya karena jangankan nabi, wong kita saja harus dakwah, ya kan? Manusia itu semua harus dakwah. Apalagi nabi. Apalagi rasul, jelas menyampaikan risalah. Dakwah, ya, dapat wahyu, dakwah. Nah, bedanya biasanya kalau rasul itu dapat wahyu, ya, dapat kitab suci, mustaqil, artinya independen. Independen artinya dia dapat dari Allah langsung kemudian disampaikan. Nah, kalau nabi kadang tidak dapat langsung kitab, ya, dapat wahyu tapi tidak dapat kitab. Contohnya Nabi Musa, itu nabi apa rasul? Rasul ya, rasul, dapat kitab Taurat. Kemudian ada setelah Nabi Musa itu namanya Yusa ibn Nun. Nah, dia nabi tapi bukan rasul. Terus yang diajarkan apa? Taurat. Kitabnya Nabi Musa alaihissalam itu diajarkan. Intinya rasul pasti nabi, nabi belum tentu rasul. Nabi jumlahnya ada 124.000. Rasul jumlahnya ada 113-an. Kemudian dari 113-an itu yang kita kenal namanya disebut dalam Al-Quran ada 25. Nah, nanti ada nabi-nabi dan rasul-rasul yang tidak disebut namanya. Tapi ada yang disebut dalam sejarah, dalam kitab Israiliyat, berita-berita Israiliyat. Kita tahu ada Nabi Syis, ada Nabi Syamuel, ada Nabi Haskil, ada Nabi Armia, ada Nabi Daniel, ada Nabi Uzair. Nah, itu nama-nama nabi tidak disebut namanya dalam Al-Quran.
Ikhwati fillah, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Allah memilih rasul. Kemudian kadang Allah itu langsung berkata-kata memberikan wahyunya, kadang melalui perantara. Perantaranya siapa? Malaikat Jibril. Ya, kita tahu itu dari mana? Ya dari rasul nanti yang ngasih tahu. Di sana ada makhluk namanya malaikat. Di sana ada makhluk namanya jin. Ya. Kemudian di samping orang-orang ini dipilih sebagai rasul, kemudian diturunkanlah Alkitab. Suhuf-suhuf, wahyu, lembaran-lembaran, ya. Kemudian yang kita kenal ada kitab 4. Kitab Taurat, kitab Zabur ya, Zabur dulu, kemudian Injil, kemudian Al-Quran. Nah, nabi yang lain dapat enggak? Ya dapat lembaran-lembaran itu atau sohifah atau suhuf ya, mereka dapat juga para rasul yang lain. Nah, itu sebagai sumber ilmu kebenaran. Nanti Rasulullah datang kepada manusia memperkenalkan diri bahwa aku adalah utusan Allah. Ini ada firman-firman Allah. Ya, kitab-kitab itu adalah firman-firman Allah. Ya. Kalimat-kalimat, kata-kata dari Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk. Ya. Kita nggak usah bicara tentang Taurat, Zabur, Injil karena semuanya sudah ada Al-Qur'an. Ya, kita bicara Al-Qur'an ya. Al-Qur'an itu menyempurnakan semuanya. Ini sebagai kitab terakhir. Setelah turunnya Al-Quran, yang lain tidak dipakai lagi. Taurat, Zabur, Injil sudah nggak dipakai. Yang dipakai adalah Al-Quran. Yang masih pakai selain Al-Quran setelah turunnya Al-Quran tidak sah. Tidak diakui oleh Allah meskipun sama-sama turun dari Allah. Kenapa? Sudah expired ya. Masa berlakunya sudah selesai. Lagian ditambah lagi sudah tidak otentik ya. Taurat, Injil itu sudah tidak otentik. Sudah ada campur tangan. Oh ya, ada pembaruan, ada macam-macam ya. Kitab-kitab Injilnya siapa-siapa nanti beda-beda. Itu karena memang sudah disebutkan bahwa ada kerusakan di dalam nas-nas tersebut. Kalaulah masih otentik pun sudah tidak berlaku. Yang berlaku adalah Al-Quran. Nah, dari Rasulullah dan Al-Quran ini kita akan mendapatkan banyak sekali informasi tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dari Al-Quran dan Rasulullah. Nanti Rasulullah akan meninggalkan 2 perkara. Apa saja? Yang satu? Ya Al-Quran. Yang 2? Hadis. Ya. Bedanya Al-Quran dengan hadis apa? Al-Quran kitab. Ya. Terus diturunkan oleh iya. 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 Ya, nyambung lah ya. Jadi Al-Qur'an itu kalamullah. Ya, jadi ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala. Makna-maknanya dari Allah, kandungan-kandungannya, lafaz-lafaznya juga dari Allah Subhanahu wa taala, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Ya. Diajarkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti wahyu itu ketika turun bentuknya macam-macam. Intinya kita tahu sekarang sudah jadi Al-Qur'an yang tadinya dicatat macam-macam itu di pelepah, korma, ya, di kulit-kulit, di kayu, batu, ya. Kemudian nanti pada zamannya Abu Bakar dihimpun semua, dikumpulkan,
yang bertugas utama di situ Zaid ibn Thabit, kemudian akhirnya terbukukan, dicetak ulang di zamannya Utsman bin Affan menjadi 8 mushaf ya. Kemudian akhirnya bisa dicetak, sekarang kita bisa menemukan Al-Qur'an secara mudah. Ya, jumlahnya ada 114 surat. Ada yang hafal surat-surat dalam juz amma? Ada yang hafal? Ada berapa itu? Dalam juz amma ada berapa surat? Juz 30? Ya. Kita lihat juz 30 saja dulu. Ada yang hafal tidak urutannya apa saja? Saya tahu Ustadz, pokoknya diawali dari amma yatasaalun, makanya juz amma itu ya, akhirnya adalah An-Nas. Nah, antara itu apa saja? Coba aja, coba hitung ya. Betapa kita mengenali Al-Qur'an, sejauh mana kita mengenali kitab suci kita. Pertama An-Naba, amma yatasaalun ya. Terus apa lagi? An-Nazi'at ya, An-Nazi'at. Terus Abasa ya. Abasa wa tawalla. Terus At-Takwir ya, At-Takwir. Dasyamsu kuwirat. Terus Infitor ya. Infitor. Idza sama'u fatarat ya. Terus sebelum insyikok ada Mutafifin ya. Mutafifin, terus insyikok ya. Terus Al-Buruj ya kan? At-Tariq, terus Al-A'la, terus Al-Ghasyiyah. Ya, terus semakin kesini semakin susah karena pendek-pendek. Al-Ghasyiyah ya. Total Al-Ghasyiyah apa? Al-Fajr, terus Al-Balad, terus Asy-Syams, terus Al-Lail, terus Al-Duha. Nah, kalau yang ini sudah biasa buat tarawih, hafal. Ya. Al-Duha, terus Al-Insyirah, At-Tin, Al-Alaq ya, terus Al-Qadar, Al-Bayyinah, Zalzalah ya, terus Al-Adiyat, Al-Qari'ah, terus At-Takatsur, Al-Asr, Al-Humazah, terus Al-Fil, Quraisy, Al-Ma'un. Setelah Al-Ma'un Al-Kautsar ya, terus Al-Kafirun, An-Nasr, Al-Lahab. Udah hafal. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Alhamdulillah, nyambunglah alhamdulillah ya. Orang sing bling-bling banget alhamdulillah. Nah, itu kan paling banyak di juz amma ya. Alhamdulillah hafal. Berarti kalau sudah hafal juz amma itu hafal sepertigaan ya kita itu. Ya, hafal sepertiga surat dari 114 surat. Kemudian ada halamannya berapa? Kalau 10-an 30 juz berarti 30 kali 10 kali 20 ya, 20 lembar kan, 20 halaman berarti 604 lah totalnya tuh. 604 halaman. Kemudian ada 6.236 ayat. Nah, itu semua dulu tercerai-cerai, itu artinya banyak yang dihafal di dada para sahabat, kemudian dihimpun ya dalam satu kitab 604 halaman. Nah, itu Al-Qur'an. Itu semuanya otentik karena diriwayatkan secara apa? Mutawatir semuanya. Enggak mungkin ada kesalahan, enggak mungkin ada kebohongan. Ini Al-Qur'an.
untuk membuktikan bahwa Al-Quran benar dari Allah, firman-firman Allah, bukan buatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, perlu bukti. Ya. Karena sebagian orang itu bikinannya Muhammad, yang mengatakan itu bikinannya Muhammad. Berarti perlu bukti bahwa itu bukan bikinan Muhammad. Sekarang begini, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ummi, nggak bisa baca tulis. Bagaimana bisa mengarang itu istilahnya? Nggak pernah baca-baca. Nabi Muhammad kan nggak pernah baca-baca, nggak pernah kulakan cerita kisah apa kemana, punya guru mana, nggak ada kan? Nabi Muhammad punya guru apa tidak? Guru spiritual misalnya, nggak ada. Jadi murni memang ada yang datang kepada Nabi. Nah, yang datang itu siapa? Jibril. Ya. Gurunya Nabi Muhammad ya Jibril. Yang dibawa, yang disampaikan oleh Jibril apa? Al-Quran, kalamullah, firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, terus mungkin belum puas. Ya silahkan kalau nggak percaya, bikin seperti Al-Quran. Sekarang ada teknologi apa? IE, teknologi AI ya. Itu. Coba AI suruh bikin kayak Al-Quran. Bisa enggak? Ya. Ya. AI kan kalau ditanya-tanya tentang agama milihnya Islam terus ya. Tapi coba suruh bikin Quran bisa apa enggak? Enggak bisa. Ya. Meskipun perkembangannya sampai punya berapa, sampai ke perasaan juga, bisa nangis ya, bisa tersenyum, bisa gembira, tetap nggak bisa. Ya, AI yang intelijensinya itu kalau dites katanya 300-an lebih ya, nggak akan bisa bikin seperti Al-Quran. Ya. Ini orang ditantang, nggak usah apa. Jangan cuma orang lah, libatkan juga jin, silahkan. Datangkan seperti Al-Quran, nggak bisa. Yaudah, kalau nggak bisa seperti Al-Quran, 10 surat saja. Ya, 10 surat, nggak bisa. Yaudah, kalau nggak 10 surat, 1 surat saja seperti Al-Quran. Pilih surat paling pendek. Surat paling pendek apa? Yang jumlah ayatnya paling sedikit apa? Surat Al-Kautsar. Berapa? 3 ya? Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. 3. Al-Ikhlas 4. Ya. Al-Falaq 5. An-Nas 6. Ya, paling pendek 3. Coba bikin. Pilih yang paling pendek. Bisa? Sepanjang sejarah tidak ada yang bisa. Kalau ada yang coba-coba malah jadi bahan tertawaan. Nah. Ini bukti bahwa Al-Quran bukan ucapan Muhammad, bukan karangan Muhammad. Itu untuk membuat ya, belum nanti isinya coba. Isinya cerita tentang masa lalu, tentang nabi-nabi, tentang apa saja ya. Tentang yang akan datang, futurolog ya, tentang kehidupan akhirat segala macam. Dan semua yang diberitakan kalau sudah sampai pada waktunya benar. Yang dulu-dulu dikatakan semuanya benar, terbukti. Ya. Nah, Nabi tahu dari mana? Ini sudah sangat cukup bahwa ini memang bukan ucapan Muhammad. Ya. Ya. Dikatakan ini adalah kalamullah, udah, mana nggak percaya lagi gitu. Alasan apa untuk tidak percaya? Ya. Tidak ada kesalahan. Dan Allah menjamin dijaga, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya. Aku yang turunkan Quran, aku yang akan jaga, pun sampai detik ini juga terjaga Al-Quran. Ya. Nggak ada yang bisa merubah-rubah, memalsukan Al-Quran. Nggak ada. Nanti pada akhir zaman akan diangkat, itu nanti nggak tahu kapan ya, itu Al-Quran akan diangkat. Itu sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yakin tidak Al-Quran kalamullah? Semua isinya pasti benar, pasti benar.
Ada yang diragukan? Tidak ada yang diragukan. Nah, kalau sudah seperti itu, maka semua data-data yang ada dalam Al-Quran, informasi-informasi yang ada di dalam Al-Quran kita imani, dan di situ diantaranya kita akan dikenalkan siapa itu Allah. Ya. Di antara isi-isi Al-Quran itu akan mengenalkan kita siapa itu Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga secara detail kita akan yakin dan mengenal siapa itu Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini. Terus siapa memang Allah itu? Nanti kita akan tahu Allah itu huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Allah itu yang awal, yang akhir. Awal itu tidak ada yang mendahulunya, akhir itu tidak ada yang datang setelahnya. Ya. Sebelum semuanya ada, Allah sudah ada. Siapa yang mengadakan? Tidak ada yang mengadakan. Karena Allah yang mengadakan semuanya. Allah tidak diadakan. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak lahir. Allah tidak melahirkan. Ya. Allah punya keturunan. Enggak ada keturunan Allah. Anaknya Allah enggak ada. Walam yulad, tidak juga dilahirkan. Punya orang tua, tidak. Aneh. Qul huwallahu ahad, dia satu. Ya. Dia satu. Terus wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia maha kuasa atas segala sesuatu. Wallahu yaf'alu ma yasha, Allah membuat apa saja yang Allah kehendaki. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Maha Rahman, memberi, ya, Maha Rahim, Maha menyayangi. Al-Alim, Maha mengetahui. Al-Khaliq, Maha menciptakan, semuanya diciptakan. Nah, dari kita akan mengenal siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, meskipun kita tidak lihat, memang kita tidak bisa melihat. Termasuk sifat Allah adalah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Tapi Allah melihat, Allah mendengar. Ya, kita melihat, kita mendengar, ya. Allah melihat, Allah mendengar. Apakah sama dengan kita? Kan sama-sama melihat, sama-sama mendengar. Beda. Saya tidak bisa melihat apa yang di belakang saya. Saya tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok situ. Ya, ketika gelap, saya tidak bisa melihat di depan saya. Nih, pendengaran juga. Kita pendengaran terbatasi. Penglihatan terbatasi. Dan itu sudah cukup untuk kita, ya. Kadar yang Allah berikan, batas kemampuan kita melihat sejauh mana, ya, sedetil apa, sekecil apa, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hikmahnya sangat besar. Coba kalau kita lebih tajam lagi bisa melihat jin misalnya. Wah, orang bisa turu. Ya. Digonggu terus. Kan jin itu menyeramkan itu. Iya, jin itu menyeramkan. Ada yang indigo di sini. Yang suka lihat-lihat hantu itu. Jin itu menyeramkan. Rasulullah mengatakan kalau kalian bisa lihat hantu, kalian nggak akan lihat jin, ya, dalam wujud asli, kalian nggak akan berani tuh keluar malam itu. Ya. Mengerikan, serem, ya. Nah, ini. Terus senggane dewek perlu sampai ke bakteri itu kita lihat, ya. Arep mangan kira-kira kolu apa ora? Mau makan bakteri tok kan itu. Bakteri menjijikan mungkin. Terus kalau pendengaran kita sampai sensitif, ya, sampai yang ukuran kecil-kecil banget, mungkin nggak bisa tidur. Kerasak-kerusuk terus telinga ini kan. Ya. Ya, itulah Allah sudah takar. Nah, sedangkan Allah penglihatannya, pendengarnya tak terbatas. Semua bisa dilihat. Nggak ada yang tertutupi. Nah, ini nanti lebih jauh
kalau kita mau mengenal Allah, kita akan pelajari dari asma wa sifatnya ya. Intinya ini sebagai pengenalan udah sangat cukup ya. Artinya kita sudah yakin lah Allah itu ada, Allah maha segala-galanya ini. Pertama kita kenali Allah maha, Allah cuma satu, Allah tidak ada yang menyerupai, walam yakulahu kufuwan ahad ya, tidak ada yang sepadan. Laisa kamitslihi syai'un, itu wa huwas samiul basir ya. Maha kuasa, tidak ada yang menyerupai, maha berilmu, maha melihat, maha mendengar, maha penyayang ya, maha berkehendak, maha apalagi harus kita ketahui, maha adil ya, maha bijaksana di sana. Inilah Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada adalah ciptaannya. Itu. Semua yang ada adalah ciptaannya. Semua yang nanggung Allah Subhanahu wa taala rezekinya, semua yang ngatur juga Allah Subhanahu wa taala. Yang menghidupkan, yang mematikan, yang memuliakan, yang menghinakan, yang mengangkat jadi raja, yang menjatuhkan ya, menghancurkan kerajaannya ya, yang membuat sakit, yang membuat sehat ya, mendatangkan manfaat, mendatangkan mudarat, yang memberikan rizki, semuanya itu tidak lain tidak bukan hanyalah Allah yang maha segala-galanya itu. Nah, sudah ya. Berarti la ilaha illallah, tidak ada ilah. Loh, ilah katanya banyak, kok tidak ada ilah? Tidak ada ilah, makanya ada tambahan di situ. Kalau tahu bahasa Arab, masih ada kalimat yang tertutup sebenarnya. Tidak ada ilah yang hak, yang benar, illallah, kecuali Allah. Paham ya maknanya? Tidak ada ilah yang hak, tidak ada ilah yang benar ya, kecuali Allah. Ilah itu banyak. Ini ilah. Tadi yang diagungkan, yang ditaati, diibadahi, dimintai, ya, dikasih korban-korban, itu namanya ilah. Semuanya ilah banyak. Tapi tidak ada ilah yang hak. Paham ya? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya satu Allah, maka seorang muslim ilahnya siapa? Ya jelas Allah. Ada ilah lain enggak? Selain Allah tidak ada. Ya bagi seorang muslim ya tidak ada. Makanya ilah ya sama dengan Allah, artinya ilah kita Allah ya. Ilahuna itu kan, ilahuna wa ilahukum, itulah Tuhan kami, Tuhan kalian juga. Ya, ilah kita sudah jelas satu Allah ya. Tapi tadi makna la ilaha illallah artinya tidak ada ilah yang benar kecuali Allah. Jadi di sini ada syarat ya. Ada rukun dulu, syarat nanti. Rukun ya. Rukunnya la ilaha illallah itu dua. Pertama, kita membuang semua ilah. Buang dulu ya. Semua ilah-ilah yang ada ya, yang diperilahkan oleh manusia, kita buang semuanya. Kita ingkari semuanya, enggak ada itu. Enggak, bukan. Ya, enggak benar itu. Kemudian isbat. Kita menetapkan hanya satu ilah itu. Itulah ilah yang benar. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah? Tadi sudah kita kenali. Ya, secara sekilas sudah kita kenali. Allah itu siapa? Sudah jelas ya? Nah, itulah makna la ilaha illallah. Kurang lebih. Nanti ada syarat-syaratnya agar la ilaha illallah kita diterima ya. Kita sudah bersaksi asyhadu ya. Yang kita saksikan harus kita pahami, harus kita ketahui, dan kita sekarang sudah tahu apa itu la ilaha illallah. Ya alhamdulillah. Sudah setengah 12. Sudah masuk waktu azan. Ada pertanyaan ya? Ada pertanyaan enggak? Ya barangkali ada yang mau ditanyakan.
Tidak ada. Apa ada? Ya, pertama kita harus selalu mohon hidayah, mohon petunjuk ya. Pokoknya mohon petunjuk lah. Petunjuk itu kan di tangan Allah ya. Dan dari situ mudah-mudahan kita ditunjukkan, diarahkan pada ilmu-ilmu yang benar ya. Kemudian yang kedua, kebenaran itu atau Islam yang benar itu pasti bisa dilogiskan ya. Artinya logis, Islam itu logis. Jadi ajaran-ajaran itu nanti harus kita punya akal, kita timbang ya. Secara akal dulu lah, karena mungkin belum belajar tadi, upayanya adalah berdoa minta hidayah. Nah nanti kedua itu kita explore betul, kita maksimalkan akal kita ya, bisa menerima enggak hal-hal yang baru itu. Artinya kebenaran itu mestinya diterima oleh akal ya. Kalau ada Islam ya, Islam itu semuanya bisa diterima oleh akal kita. Yang gaib pun bisa diterima oleh akal kita ya. Dan selain itu, karena kita sudah ada dasar-dasar keimanan terhadap Al-Quran tadi yang kita sebutkan gitu, nanti pada hal-hal yang mungkin akal kita belum bisa menerima, kita akan tunduk dulu. Kalau ini sumbernya langsung dari Al-Quran, dari Al-Hadis. Tadi kita lupa belum menyinggung tentang Al-Hadis itu ya. Jadi ini yang kedua adalah kita maksimalkan akal kita untuk bisa menimbang. Nah cuma akal kita sangat terbatas. Orang gampang terpengaruh dengan propaganda, apalagi masih jahil. Nah ini cukup rawan ketika kita mencerna hanya dengan mengandalkan akal, sementara akal kita sebenarnya masih sangat minim informasi-informasi yang benar. Nah solusinya apa? Solusinya kan belajar. Nah tapi tadi terkendala bisa jadi belajar salah guru ya kan. Orang-orang Kristen apa enggak ada yang jenius? Yang jenius-jeniusnya banyak banget, tapi kenapa milih agamanya kok Kristen bukan milih agama Islam gitu ya. Ini nanti persoalannya sebenarnya persoalan hidayah. Nah, kemudian nanti diantara Islam sendiri macam-macam, ada Islam ini ya. Apakah Islam yang salah itu orangnya bodoh-bodoh? Ya jenius banyak. Kenapa dapatnya itu bukan Islam yang lurus itu ya. Nah ini juga masalah hidayah. Maka kembali lagi yang paling pertama adalah selalu minta hidayah ya, ditunjukkan kepada kebenaran. Kemudian dalam hati itu tertanam mencari kebenaran ya. Kritis silahkan sekritis-kritisnya, tapi tetap niatnya itu mencari kebenaran ya, tidak taklid ya, tidak taklid dalam arti pokoknya tutup mata tutup telinga. Nah jadi terus berpikir, silahkan mau kritisi Islam, silahkan. Kalau benar-benar kita mencari kebenaran, pasti ujungnya tambah yakin dengan Islam, pasti seperti itu, karena Islam nggak ada celahnya. Ya, silahkan gitu. Jadi dua hal berarti, pertama selalu mohon petunjuk, kemudian yang kedua yang kita niatkan adalah mencari kebenaran ya, insya Allah sampai gitu. Berarti Muhammad Ghazali mengatakan, aku tidak khawatir dengan orang-orang yang kritis itu ya, orang-orang yang kritis, orang-orang yang berpikir, aku nggak khawatir, karena meskipun mungkin saat itu salah dia, karena ujungnya insya Allah akan sampai pada kebenaran.
Justru aku khawatir dengan orang-orang yang beo ya istilahnya. Pokoknya apa ya taklid buta itu gak maju ya. Ya kalau pas yang diikuti benar alhamdulillah. Ya kalau taklidnya pada yang salah terus itu. Ya. Tapi orang yang berpikir kemudian dia niat untuk menemukan kebenaran, insya Allah akan sampai pada kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Ya cukup ya. Ya dari saya sekian. Semoga bermanfaat. Ada kesalahan mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.